Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 12 Juli 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Melengkapi Bukan Bersaing. Melengkapi bukan bersaing. Firman Tuhan terdapat dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dalam ayat ketiga dikatakan, kalau seseorang itu menyangka dia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, di dalam kami berkehidupan, dimanapun kami berhubungan dengan manusia, maka ada dua hal yang bisa dilakukan. Apakah kami melakukan hal yang positif, saling melengkapi, atau melakukan hal yang negatif dengan saling bersaing secara tidak sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, melengkapi bukan bersaing. Apakah persaingan itu buruk? Ada persaingan yang baik, ada persaingan yang buruk. Namun tujuan bersaing adalah untuk saling melengkapi. Jadi bukan untuk bersaing, untuk saling bersaing. Itu dua hal yang berbeda. Bersaing untuk saling melengkapi adalah sesuatu yang sangat positif. Karena dengan bersaing, maka kita akan berjuang bagaimana meningkatkan kualitas yang semakin baik dan semakin baik lagi dalam kehidupan ini. Alkitab mengajarkan ada orang yang diberi 1 talenta bagaimana meningkat untuk bisa menjadi 2 talenta. Dan bagaimana meningkat bisa menjadi 5 talenta. Sedangkan yang 5 talenta harus berjuang minimal mengembangkan juga yang 5 talenta. Itu namanya bersaing sehat. Bersaing secara sehat adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas diri menjadi lebih baik lagi. Sementara bersaing hanya untuk bersaing adalah persaingannya untuk menurunkan, untuk merendahkan, untuk menghilangkan, untuk menghanguskan, untuk menindas, yaitu pihak yang dianggap sebagai pesaing dalam hidup kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu saya masih kecil, saya berpikir, mengapa kalau ada toko emas berjajar toko emas banyak sekali? Dan mengapa kalau ada toko onderdil mobil atau sepeda berjajar satu bagian itu semuanya tentang sepeda? Dan mengapa kalau ada pasar, di dalam pasar itu semua berjualan? Berjualan sayur, banyak sekali yang berjualan sayur. Berjualan daging, banyak sekali yang berjualan daging. Tentu selain ini diatur oleh pemerintah, namun ada tujuan-tujuan yang tertentu. Beberapa kali saya membeli barang dan sahabat seperjalanan pasti pernah punya pengalaman seperti demikian. Tatkala saya tanyakan barang tersebut, dikatakan tidak ada di toko kami, tapi tunggu sebentar. Pihak toko mengatakan, sebentar saya akan ambil. Rupanya diambil dari toko sebelah. Tatkala mungkin toko sebelah tersebut juga ada barang yang tidak dimiliki namun ada di toko sebelahnya yang lain, dia pun akan melakukan yang sama. Maka ini yang disebut dengan melengkapi, saling melengkapi. Saya berpikir sewaktu masih kecil, itu kan banyak, kenapa tidak jauh-jauh saja? Ternyata tidak demikian. Dibuat sedemikian rupa, sekelompok demi sekelompok, adalah untuk saling melengkapi. Kalau kita melihat dari perilaku binatang, ada kawanan rusa bergerombol bersama-sama, ada kawanan kerbau bergelombor bersama-sama. Apalagi yang ikan. Kalau ikan di laut, semakin ikannya kecil, dia akan semakin bergerombor menjadi sebuah kawanan yang jumlahnya dahsyat dan besar sekali. Sehingga kalau secara satuan ikan ukurannya kecil, namun kalau sudah jumlah besar, maka kawanan ikan yang sedemikian banyak itu sudah seperti monster yang ada di dalam lautan, yang mungkin ukuran besar tatkala mereka berkumpul lebih besar daripada ikan paus. Itu yang disebut dengan saling melengkapi. Dan firman Tuhan katakan apa? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau dikatakan hidup ini susah, benar. Kalau dikatakan hidup ini sulit, benar. Kalau dikatakan hidup ini serba penuh dengan beban dan stres, benar. Namun kalau hidup itu saling melengkapi, kita belajar daripada ibu-ibu rumah tangga di zaman terdahulu, di kampung-kampung, di desa-desa. Tatkala
melakukan masak. Mungkin ibu ini ada barusan membeli garam, dia garamnya cukup, tapi kecapnya mau habis. Kadang-kadang bisa bertukar-tukar, pinjam garam, pinjam kecap. Kadang-kadang ada namanya pinjam cabai rawit. Kenapa pinjam cabai rawit? Ibu ini membeli kebanyakan cabai rawit, tidak mungkin makan cabai rawit dalam beberapa hari. Kalau dimakan sekaligus, bisa berdampak buruk. Tapi kalau dibiarkan membusuk, maka ibu ini menawarkan, saya ada cabai rawit nih. Ya kebetulan ibu itu sedang butuh cabai rawit. Saling bertetangga itu. Maka diberikanlah, dia tidak perlu ke pasar. Pertama mengirit waktu, yang kedua mengirit biaya. Itu yang disebut dengan saling melengkapi. Dan betapa indahnya sahabat seperjalanan kalau itu terjadi dalam kehidupan pribadi kita, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita saling melengkapi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hari ini saya seperti biasa mengantor ke gereja. Namun tiba-tiba di depan gereja tersebut ada anggota keluarga yang nampaknya itu mengalami kegugupan, dan dia mencoba untuk melewati pagar rumah yang berterelali dan kemudian berjeruji besi. Karena rupanya mamanya di dalam itu dalam kondisi stroke, tidak bisa merespon. Lalu kemudian pegawai gereja dari tempat yang saya melayani, karena tentu dia lebih lincah, dia lebih tahu celah, dia masuk kemudian mendobrak dan merusak kunci dalam rumah untuk menemui sang ibu tersebut. Maka dalam bertetangga pun juga adalah saling melengkapi. Sahabat seperjalanan, firman Tuhan mengajarkan dalam Mazmur, sungguh alangkah baiknya dan indahnya jikalau kita hidup diam dengan rukun. Maka berkat Tuhan akan dicurahkan seperti embun dari gunung Hermon ke gunung Sion. Tuhan akan melimpahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita akan berjuang, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalaupun kita bersaing, karena bersaing itu penting, makanya ada banyak perlombaan, banyak sekali perlombaan. Tujuannya apa? Bersaing untuk saling melengkapi. Tatkala setiap masing-masing itu meningkat dalam kualitas, dalam pencapaian, maka dia punya kesempatan untuk membantu orang lain dengan lebih baik lagi. Itu yang disebut dengan bersaing untuk saling melengkapi, dan bukan bersaing untuk bersaing. Karena kalau bersaing untuk bersaing, pada prinsipnya akan saling menghancurkan, tidak suka orang lebih baik daripada dirinya. Maka bersaing hanya untuk bersaing, yang terjadi adalah saling merusak satu dengan yang lain, menyikut, menekan, membuang, menendang, melenyapkan kalau bisa. Demikianlah sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau ada hal yang keliru dalam kehidupan pribadimu, keluargamu, pekerjaanmu, studimu, atau engkau ada di mana-mana, kalau selama ini engkau bersaing hanya untuk bersaing, maka ubahlah pemikiran kita sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kalaupun kita harus bersaing, bersainglah untuk saling melengkapi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mencerahkan kami dan membuat hidup kami semakin benar di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berjuanglah, kalaupun kita harus bersaing untuk saling melengkapi, bukan bersaing untuk bersaing. Tuhan memberkati kita semua. Amin.